Ya nih teman-teman, menanggapi di beranda beberapa kali saya melihat itu dari akun siapa ya, ini mohon maaf loh ya bang ya, sebelumnya cuma menambahkan atau mengklarifikasi kurang lebihnya di mana, jadi tidak ada salah persepsi bagi kaum istri ataupun kaum suami yang berpikirannya menjadi siapa salah siapa benar. Yang kemarin saya dengar itu benar sih, jangan salahkan pelakor. Memang pelakor itu tidak semuanya salah, tidak semuanya menjadi orang ketiga, dan bahkan yang namanya terjadi adanya orang ketiga itu bukan karena mereka yang merusak rumah tangga mereka, bukan, karena sebelumnya masalah itu sudah ada, dan mungkin dari ketidaknyamanan di rumah tangga itulah, entah dari pihak sebagai istri atau suami, mereka merasakan namanya kenyamanan bersama orang lain. Mungkin tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, dan kita juga sebagai pihak laki-laki atau perempuan, sebagai istri atau suami, kita harusnya berpikir bijak. Tidak semua masalah itu datangnya dari luar, tapi lihat dari diri kita sendiri itu kekurangannya di mana. Bukan serta merta orang kedua itu dia loh pelapornya, dia loh pembunuhnya, dia loh yang mempunyai masalah. Sebenarnya masalah itu udah ada kan, tapi yang selalu disalahkan itu orang ketiga dan seterusnya. Orang ketiga itu bukan dalam bentuk hal yang pelakor ya, bisa jadi sebagai keluarga kita, orang tua, anak, atau siapapun itu yang memicu terjadinya keributan, bahkan memicu hal rumah tangga itu menjadi memperkeruh suasana yang tadinya harus baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Dan kita sebagai istri tua jangan merasa orang ketiga itu penyebab dari masalah kita, bukan, dan itu juga belum tentu dari sana asalnya. Dan sebagai pihak kedua, contohlah disebutnya kata si selingkuh ya, si selingkuh itu bukan dalam bentuk tanda kutip dia melakukan hubungan intim, bukan itu aja. Yang namanya selingkuh itu bisa dari katanya chat mesra, telepon, diam-diam, itu sama saja udah selingkuh. Bukan berarti dia berhubungan baru disebut selingkuh, bukan. Makanya kenapa penting yang namanya kepercayaan itu harus saling. Jadi kita juga sebagai pasangan itu sebenarnya harus berpikirnya itu panjang. Banyak perempuan juga yang bertahan rumah tangga bukan karena dia itu takut kehilangan pasangan, bukan, tapi menjaga jangan sampai mental anaknya itu drop atau trauma. Tapi kebanyakan yang terjadi itu istri atau suami bertahan itu karena menjaga mental anak, padahal sebenarnya nggak gitu ceritanya. Justru semakin lama kita bertahan, apalagi ada kekerasan dalam rumah tangga, itu sama saja menghancurkan mental dan trauma bagi anak-anak kita. Dan saya sendiri cuma berpesan aja sih, sebagai istri tua jangan selalu menyalahkan dari pihak kedua, ketiga, dan sebagainya itu sebagai pemicu masalah. Dan sebagai orang kedua atau ketiga juga jangan menambah masalah, yang merasa saya ini loh pahlawannya, saya ini loh yang menyembuhkan trauma dia, padahal masalah itu belum tentu dari pihak sebelah ya, karena itu baru didengar dari pihak sebelah, dari orang yang sekarang kita dekat, bukan karena dari pihak yang satunya sebagai istri atau suami kan. Dan bahkan kalaupun si pihak suami atau istri bercerita kepada pihak keluarganya, pasti kan oh iya dia begitu, yang akhirnya masalah itu bukan tambah jernih, clear, yang ada menambah memperburuk masalah. Dan sebagai pasangan yang baik juga nggak harus cerita ini loh kejadiannya kemarin, si istri atau si suami dia
begini bla 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 bla. Ya udah, pada intinya saya bercerai, udah tidak ada kecocokan, tidak harus saling menjelekan. Sebagai istri jangan sok kuasa, sebagai istri muda juga jangan gue loh sekarang yang berkuasa, gue loh. Tapi ingat, dari nol istrinya yang selalu menemani dia. Itu kalau istrinya setia ya. Kalaupun si suaminya dia bertanggung jawab dalam hal materi, dalam hal apapun, tapi sebagai haknya dia diperlakukan baik kepada istrinya tidak didapatkan, itu ya sudah pasti si istri juga nggak merasa nyaman, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian buat bersandar di keluarganya kan, terutama kepada suaminya sendiri. Jarang-jarang loh dari pihak istri itu bisa akur dengan ipar sama orang tua, dan juga jarang-jarang ada suami yang membela orang tuanya karena istrinya, dan juga ada suami yang membela orang tuanya mati-matian tapi membuang istrinya. Nah, setiap orang itu kan punya masalah takdir yang berbeda-beda. Jadi dari pihak si istri tua atau si istri muda atau selingkuhannya lah, walaupun mereka belum bercerai, nggak harus dia loh begini, sedangkan yang dinikahi itu juga janda. Berarti dia juga pernah punya masalah dong, harusnya belajar dari sikapnya, entah dia ditinggalkan atau meninggalkan. Jangan menghujat lagi, oh iya itu loh si mantan istri atau si mantan suami dulu sama suami saya sama istri saya yang dulu tuh begini. Enggak begitu, semua kan perjalanan hidup berbeda-beda. Jadi enggak serta-merta semuanya itu ini loh saya yang benar, ini saya yang salah. Semuanya sama-sama yang benar, semua juga nggak ada yang mau salah. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia lah ya, bukan konteksnya sebagai laki-laki atau perempuan, nggak ada yang mau disakiti, juga nggak ada yang mau tersakiti. Menyakiti itu emang pasti akan mengalami juga sih. Banyak loh kejadian istri tua yang lebih galak, ada juga yang istri tua dan merasa ya saya istri sahnya, saya harus tetap bertahan. Memang kita juga wajib mempertahankan itu, tapi kita lihat juga kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, buat apa kita bertahan? Karena nggak baik juga. Semua kan urusan jodoh maupun rezeki itu urusan Tuhan. Jadi kita juga tidak serta-merta harus menghujat siapapun, entah dari pihak yang pertama atau pihak yang kedua, dan juga di luar konteksnya sebagai suami istri dari keluarga mereka masing-masing. Sebenarnya mereka tuh nggak harus turut campur urusan kehidupan rumah tangga mereka, itu nggak mesti, kecuali memang benar-benar diminta. Kalau tidak diminta itu nggak mesti harus ikut campur dalam hal apapun. Saya juga sebagai pernah menjadi istri pertama, pernah juga mau jadi pelakor, itu karena pernah jadi pelakorin juga, tapi nggak menyalahkan pelakornya. Jadi saya introspeksi diri, oh iya mungkin saya punya kekurangan, kenapa suami saya seperti itu. Yang penting pada intinya ikhlas aja, harus memaafkan aja apa yang sudah terjadi yang lalu-lalu. Mungkin itu bukan jodoh kita, jadi baik buruknya ditutupin aja, udah cukup. Yang masa lalu dilewati sebagaimana adanya aja, jangan sampai adanya pertikaian, apalagi yang namanya berurusan dengan hukum lah. Kayaknya itu nggak etis banget sih. Kalau memang mau jalur hukum ya jalur hukum, nggak ada yang katanya bentuk kekerasan apalagi sampai melukai kayak gitu, akhirnya kan urusannya panjang. Ya udah cukup gitu aja lah, buat kurang lebihnya buat abang ya, makasih banyak. Cuma menambahkan aja kurang lebihnya, komen ya, ada yang kurang lebihnya komen. Waalaikumsalam.